Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Chandra Reza Permana dengan NIM G002339 dari kelompok A6. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai anatomi dari esofagus dan juga gaster, juga neurovaskularisasinya. Kita akan memulai membahas dari anatomi gaster dan juga esofagus. Nah, anatomi organ esofagus dan juga gaster ini kan terdiri dari esofagus dan juga gaster. Kita akan membahas mulai dari esofagus. Esofagus ini merupakan organ tabung yang memiliki panjang sepanjang 25 cm tersusun atas otot yang merubungkan dari faring dan juga gaster. Ada penyempitan-penyempitan yang terdapat pada esofagus, yaitu angustia superior atau constrictio pharyngoesophageal yang setinggi VC6. Dia berada di musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Yang kedua ada angustia media atau constrictio aortobronchial yang setinggi VTH4 atau 5, pendesakan oleh arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Dan yang terakhir ada angustia inferior atau constrictio diaphragmatica, ya, setinggi VTH10 dan dia melalui hiatus esofagus. Nah, tadi kan anatomi dari esofagus nih udah dijelasin. Sekarang anatomi dari gaster. Anatomi dari gaster ini merupakan organ GIT superior pada regio epigastrika, umbilicalis dan juga hipokondriaca sinistra. Gaster dapat menampung makanan hingga 2-3 liter. Ada 4 bagian utama di gaster, di mana yang pertama ada yang namanya pars cardiaca. Dia merupakan pintu masuk gaster pada sebelah kanan fundus mengelilingi orifisium cardiaca. Jadi awalnya bakalan masuk ke pars cardiaca makanan kita. Kemudian ada fundus gaster. Fundus gaster merupakan ujung buntu gaster bagian atas yang melebar ketika penuh. Dia merupakan punuknya gitu ya, yang bagian atas, di bagian atasnya. Kemudian ada corpus gaster, merupakan badan gaster. Dia bagian terbesar dari lambung antara fundus dan juga antrum piloricum. Dan yang terakhir otomatis ada pars pilorica yang barusan aja disebut, merupakan antrum piloricum dan juga canalis piloricum. Antrum piloricum bakalan lebih lebar, sementara canalis piloricum bakalan lebih sempit. Dia bakalan mengelilingi orifisium piloricum. Nah, di gaster ini ada bangunan-bangunan penting lain seperti incisura cardiaca, incisura angularis, curvatura mayor dan curvatura minor. Pada lumen gaster terdapat plika gastrika atau ruge. Dia yang berbentuk pelipatan-lipatan tersebut, dia akan merenggang jika gaster terisi makanan, air maupun gas. Tapi ketika tidak terisi, dia akan terbentuk lagi seperti lipatan-lipatan. Sementara itu di pars pilorica akan ada musculus sphincter piloricus. Dia yang berfungsi sebagai katup yang bakalan membuka menutup untuk mengatur pengeluaran kimus atau makanan dari gaster menuju ke duodenum. Nah, kemudian kita akan melanjut ke neurovaskularisasi dari esofagus dan juga lambung. Dimulai dari esofagus. Di arterinya esofagus di sepertiga superior akan dialiri oleh ramus oseophagealis arteri thyroidea inferior. Di sepertiga medianya akan dialiri oleh aorta descendens pars thoracica dan arteriae bronchialis dextra et sinistra. Untuk pars abdominalisnya akan dialiri oleh arteri gastrica sinistra. Lanjut ke venanya. Di vena di sepertiga superior akan mengalir ke vena thyroidea inferior. Di sepertiga media akan mengalir ke vena azygos, sementara di sepertiga inferiornya akan mengalir ke vena gastrica sinistra. Kemudian dilanjut dengan esofagus yang bagian inervasi. Dia esofagus ini akan diinervasi oleh plexus esophagealis, terdiri menjadi inervasi simpatis dan juga parasimpatis. Untuk inervasi simpatis itu oleh truncus sympathicus dan nervus planicus, sementara untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus. Nah, kita lanjut ke neurovaskularisasi dari gaster. Dimulai dari arterinya. Di arteri lambung ini ada arteri gastrica sinistra. Dia berasal dari truncus coeliacus yang akan memvaskularisasi sepertiga inferior dan bagian kanan atas gaster. Kemudian yang kedua ada arteri gastrica dextra.
dia berasal dari arteri hepatika communis, akan memvaskularisasi bagian kanan bawah dari hepat. Kemudian ada yang namanya arteri gastrica brevis, dia berasal dari arteri lienalis, dia akan memvaskularisasi ke fundus gastricum. Selanjutnya ada arteri gastroomenthalis dextra, dia adalah arteri yang berasal dari arteriae gastroduodenalis yang merupakan cabang dari arteri hepatika communis. Dia akan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Ada juga yang namanya arteri gastroomenthalis sinistra yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale. Dia akan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Ada juga yang namanya arteri gastrica posterior yang merupakan berasal dari arteri lienalis yang jarang ditemukan di gaster. Kemudian dilanjut dengan vena dari lambung. Vena dari lambung ini terjadi menjadi 4 ya. Ada beberapa sih. Kita bahas bareng aja. Yang pertama vena gastrica dextra dan sinistra akan bermuara langsung ke vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastrica brevis dan vena gastroomenthalis sinistra yang akan bermuara ke vena lienalis. Sedangkan yang terakhir ada vena gastroomenthalis dextra yang akan bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Dan dilanjut dengan inervasinya dibagi menjadi inervasi dari simpatis dan juga inervasi parasimpatis. Untuk inervasi simpatisnya itu gaster akan berasal dari plexus coeliacus. Sementara untuk parasimpatisnya dia akan berasal dari nervus vagus, kecuali dari musculus sphincter pyloricus. Nah, kita udah bahas bareng ya dari neurovaskularisasi dan juga tadi pada awalnya kita bahas mengenai anatomi esofagus dan juga lambung. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.